Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Api Phoenix. Itu benar, itu memang aura api Phoenix, mustahil ditiru oleh api besar lainnya. Bagaimana Yunche tiba-tiba bisa menyalakan api Phoenix? Bukankah kamu harus memiliki garis keturunan Phoenix untuk menyalakan api Phoenix? Mungkinkah Yunche berasal dari garis keturunan Phoenix? Yunche tidak bisa menjadi anggota sekte Divine Phoenix, atau mengapa dia keluar untuk mewakili Blue Wind Nation dan berani memprovokasi Divine Phoenix Empire? Mungkinkah dia adalah garis keturunan Divine Phoenix sekte yang bocor? Tapi sekte Divine Phoenix sama sekali tidak akan membiarkan garis keturunan Phoenix bocor sedikit pun. Api Phoenix yang dinyalakan Yunche menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang menyangka adegan tak terduga seperti itu akan muncul di awal pertandingan terakhir. Lupakan seluruh penonton, bahkan mereka yang berasal dari 4 tempat suci pun memiliki ekspresi terkejut. Sepertinya program yang cukup bagus akan dimulai di atas panggung. Ye Xinghan menyipitkan matanya, seolah sedang menonton drama. Sambil melirik ke arah Ling Kun, dia bertanya dengan malas, "Penatua Ling, sepertinya kamu tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Karena 2 tahun lalu, saya sudah mengetahui bahwa anak ini memiliki garis keturunan Phoenix." Ling Kun menjawab, "Oh, dugaanku benar, itu karena tekanan dari sekte Divine Phoenix sehingga dia datang untuk berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan 7 negara ini, untuk menyelesaikan masalah garis keturunan ini. Hanya saja cara dia menyelesaikannya cukup menarik. Saya sama dengan Tuan Muda Balai, mari kita lihat apa item selanjutnya di program ini." Namun, saya tidak percaya bahwa anak Yunche ini hanya mencari kematian. Ling Kun bersandar di kursinya, juga dengan postur sedang menonton pertunjukan. Feng Feiyan adalah yang paling dekat dengan Yunche. Dia juga, sama sekali tidak menyangka bahwa Yunche akan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyalakan api Phoenix di depan semua orang yang hadir dan mengungkap fakta bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix. Karena situasinya sudah menjadi seperti ini, dia tentu saja tidak mau berdiam diri. Alisnya tenggelam saat dia berkata dengan tegas, "Yunche, sekteku berencana untuk menyelesaikan masalah tentang kamu yang memiliki garis keturunan sekte Phoenix suci kami setelah turnamen peringkat, jadi itu tidak akan mempengaruhi jalannya turnamen peringkat ini, tapi sepertinya kamu tidak bisa lagi menahan diri." "Benar, aku tidak bisa menahan diri lagi." Yunche membungkuk ke samping, wajahnya dingin dan muram, tanpa sedikit pun rasa takut, "Karena kamu sekte Divine Phoenix, berhutang penjelasan padaku." Kata-kata Yunche seperti guntur yang bergema di hari yang cerah, mengejutkan seluruh penonton dengan bodohnya. Penguasa perkasa dari 7 negara, sekte Phoenix ilahi yang tak tergoyahkan, berhutang padanya penjelasan. Dia, seorang praktisi mendalam dari Blue Wind, sebenarnya ingin sekte Divine Phoenix memberinya penjelasan. Feng Feiyan tertegun. Lalu dia tidak tahu apakah dia harus marah atau tertawa. "Sekte Divine Phoenix berhutang penjelasan padamu. Hahaha, sepanjang hidupku, aku belum pernah mendengar lelucon selucu ini." Yunche tanpa ekspresi saat dia dengan jelas mengucapkan setiap kata. "Setengah tahun yang lalu di Blue Wind Imperial City, istriku Chang Yue dan aku merayakan pernikahan kami di Istana Kekaisaran. Pada hari itu, seluruh bangsa seharusnya merayakannya bersama kami, dan dipenuhi dengan kegembiraan." Tapi, tatapan Yunche beralih, secara akurat terfokus pada Pangeran ke-13 Feng Xiken, yang sedang duduk di area tempat duduk Divine Phoenix Empire. Pangeran ke-13 dari sekte Divine Phoenix, Feng Xiken, sebenarnya membawa 2 orang, tanpa undang. Mereka tidak hanya merusak pernikahan besarku tanpa alasan, mereka bahkan mengancam akan membunuhku di tempat. Jika bukan karena Pangeran ke-13 ini sedikit lemah dan diusir setelah dipukuli hingga terluka parah olehku,
aku mungkin akan mati pada hari pernikahanku tanpa alasan. Saya sebelumnya tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan Sekte Divine Phoenix, namun kalian ingin mengambil nyawa saya hanya berdasarkan kata lucu garis keturunan. Apakah ini cara Sekte Divine Phoenix dalam melakukan sesuatu? Jika kalian masih ingin menyelamatkan muka, bukankah seharusnya kalian memberiku penjelasan di depan semua orang yang hadir? Kata-kata lurus Yun Che sangat mengejutkan. Dia hanyalah satu orang di kota Divine Phoenix, di markas utama Sekte Divine Phoenix, di depan anggota inti, dan 3 juta orang langit mendalam, namun tidak merasa takut saat dia dengan keras mempertanyakan sekte nomor 1 benua langit mendalam yang sangat besar ini. Reaksi semua orang terhadap hal ini menjadi shock. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang, yang bahkan hanya seorang praktisi muda dari Blue Wind Nation yang belum mencapai usia 20 tahun, akan secara terbuka mempertanyakan seluruh sekte Divine Phoenix tanpa rasa takut. Seberapa beraninya ini? Dan kata-kata Yun Che juga kurang lebih memberikan ringkasan dasar keluhan antara Yun Che dan Sekte Divine Phoenix kepada seluruh penonton. Jelas, ketika Sekte Divine Phoenix mengetahui bahwa Yun Che memiliki garis keturunan Phoenix, mereka mengirim Feng Shiken untuk menyampaikan surat undangan turnamen peringkat, dan untuk menangani Yun Che, karena setengah tahun yang lalu, tepat pada saat 6 negara-negara menerima surat undangan mereka. Semua orang tahu bahwa garis keturunan mereka adalah tabu terbesar dari Sekte Divine Phoenix, dan itu bisa dimengerti. Untuk sekte manapun, mereka sama sekali tidak akan membiarkan teknik inti mereka bocor, apalagi garis keturunan Phoenix, jiwa dari seluruh sekte Phoenix ilahi. Tapi sepertinya pangeran ke-13 Feng Shiken ini tidak bisa memamerkan kehebatannya di depan Yun Che yang keras kepala ini, dan malah menderita kerugian besar. Seluruh wajah Feng Shiken menjadi sangat merah karena tatapan semua orang membuatnya merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas peniti dan jarum. Di hadapan seluruh penonton, Yun Che sebenarnya baru saja menceritakan kejadian hari itu. Sebagai pangeran Phoenix ilahi, dia tidak hanya kehilangan martabatnya, wajahnya juga telah sepenuhnya dilenyapkan. Kebohongan yang dia katakan pada Feng Ximing dan Feng Hengkong juga pasti telah terungkap. Dia dengan kuat mengepalkan tinjunya saat dia tiba-tiba merasa pusing, sangat tertekan hingga dia hampir pingsan. Ekspresi wajah pangeran lain yang memandangnya sebagian besar adalah kegembiraan atas kemalangannya. Feng Ximing segera berdiri dari tempat duduknya sambil meraung dengan suara tegas penghinaan. Sekte Phoenix Suci kami selalu menjaga garis keturunan kami selama 5.000 tahun, dan tidak pernah membiarkan sedikit pun garis keturunan kami keluar, semua orang tahu ini. Namun Anda, adalah bajingan dan keturunan campuran yang sekte kami secara tidak sengaja tinggalkan berkeliaran di luar. Menurut aturan sektoral Sekte Divine Phoenix saya, Anda harus kembali ke Sekte Divine Phoenix saya dan tidak akan diizinkan pergi selamanya, atau Anda akan menerima sanksi sekte. Betapa bermartabatnya saudara laki-lakiku yang ke-13, baginya untuk menangani masalah Anda secara pribadi sudah memberi Anda wajah dan peluang sebesar langit. Jika Anda tidak kembali ke Sekte Phoenix Suci, membunuh Anda akan lebih benar dan pantas. Wajah apa yang membuatmu membuat keributan besar di sini? Hahaha, Yun Che tertawa terbahak-bahak, dan bertanya sebagai balasan, benar dan pantas. Omong kosong, saya, Yun Che, lahir di Blue Wind Nation, tumbuh di Blue Wind Nation. Saya belum pernah menggunakan sumber daya apapun dari Sekte Phoenix ilahi Anda, dan saya juga belum pernah menerima sedikit pun rahmat dari Sekte Phoenix ilahi. Aku bahkan belum pernah minum seteguk pun air dari Sekte Phoenix ilahimu. Namun Anda mulai berbicara tentang apakah saya kembali dan menyerah, atau mati, Anda sebenarnya masih memiliki wajah untuk mengatakan benar dan pantas. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa kamu memiliki garis keturunan Sekte Phoenix ilahi kami.
Atas dasar bahwa kamu adalah yang merembes keluar dari sekte Phoenix ilahiku. Feng Ximing berkata dengan suara tegas. Lelucon yang luar biasa. Yunce dengan dingin tertawa dengan jijik, kalau begitu, atas dasar apa menurutmu garis keturunan Phoenix dalam diriku berasal dari sekte Divine Phoenix? Apakah itu perlu dibuktikan? Feng Ximing juga kembali dengan tawa dingin, garis keturunan Phoenix sekte saya, berasal dari rahmat Dewa Phoenix, dan dengan demikian mampu berkembang biak, membentuk sekte Phoenix ilahi hari ini. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya kekaisaran Phoenix ilahi kita yang memiliki garis keturunan Phoenix. Apakah begitu? Yunce perlahan berbicara, lalu bagaimana kamu tahu, bahwa garis keturunan Phoenixku tidak berasal dari warisan Dewa Phoenix yang lain? Binatang Phoenix Divine telah lama menghilang di era kuno. Dewa Phoenix, yang diucapkan oleh kalian semua, adalah entitas jiwa kecil yang disebarkan oleh binatang ilahi Phoenix dengan tujuan untuk meninggalkan garis keturunannya. Tersebar di berbagai penjuru dunia, bahkan di benua yang sama, ada peluang munculnya banyak, tidak hanya satu saja. Kalian semua bisa mendapatkan warisan itu, menurut kalian atas dasar apa orang lain tidak bisa? Saat kata-kata Yunce diucapkan, ekspresi orang-orang sekte Divine Phoenix secara bersamaan berubah. Wajah Feng Feiyan tiba-tiba menjadi gelap, saat dia meraung rendah, anak muda yang kurang ajar. Untuk benar-benar berani menajiskan Dewa Phoenix sekteku, kamu pikir aku tidak akan membunuhmu di sini dan sekarang? Adu bahasa denganmu benar-benar membuang-buang energiku. Yunce mencibir. Dengan suara menderu angin di depannya, Dragon Vault diayunkan ke atas, menunjuk ke arah Fen Siluo, saat api Phoenix membakar tubuh pedang secara eksplosif. Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku, Yunce, adalah seorang bajingan yang bocor dari sekte Phoenix ilahi? Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat apakah ada orang yang seumuran denganku yang bisa menjatuhkanku di sini. Jika generasi muda dari sekte Phoenix suci yang memiliki garis keturunan ortodoks bahkan tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkanku, maka bukankah itu membuktikan bahwa kalian adalah bajingan sejati? Sungguh tidak masuk akal, jika tidak di bawah tatapan semua orang, dengan tempat suci di sisinya karena juga merupakan arena turnamen peringkat 7 negara, Feng Feiyan benar-benar berharap dia bisa mengabaikan statusnya sebagai tetua agung, dan secara pribadi naik dan mengambil nyawa Yunce bersamanya. Dengan kekuatan dan pengaruh sekte Phoenix suci yang memaksakan kekuatan mereka di seluruh dunia, di hadapan mereka, siapa yang tidak gemetar ketakutan dan bertindak dengan hormat? Tidak ada seorang pun yang berani menantang martabat sekte Divine Phoenix seperti itu. Dia menunjuk ke arah Yunce, dan berkata dengan ekspresi mendung, baiklah, sebagai bajingan yang tubuhnya berlumuran darah burung Phoenix kami, kamu sebenarnya masih berani bersikap tidak terkendali dan sombong, baiklah. Pangeran ke-14, tidak perlu menahan diri. Biarkan bajingan ini memahami apa itu garis keturunan Phoenix yang murni dan asli. Penatua yang agung, tenanglah. Feng Siluo menjawab dengan malu-malu. Matanya menyipit dan menatap lurus ke arah Yunce sambil berkata dengan suara rendah, haha, awalnya aku hanya ingin kamu segera keluar dari panggung Phoenix. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Jika nanti aku tidak sengaja terpeleset dan melumpuhkan anggota tubuh serta garis keturunanmu, jangan salahkan aku, oke? Aku hanya khawatir kalau yang lumpuh itu adalah kamu. Yunce berkata dengan suara dingin. Masih kurang ajar ketika kematian ada di lehermu, sungguh menggelikan namun menyedihkan. Feng Siluo mengangkat tangannya saat telapak tangannya terbakar secara bersamaan dengan api Phoenix. Saat dia hendak melangkah maju, transmisi suara energi yang dalam dari Feng Hengkong tiba-tiba terdengar di telinganya. Jangan meremehkan musuh. Serang dengan seluruh kekuatanmu, bunuh dia segera. Feng Siluo membeku sebentar, lalu postur tangannya tiba-tiba berubah,
saat petir berwarna merah mendesis di antara kedua tangannya, lalu berubah menjadi tombak sepanjang sekitar 8 kaki yang seluruhnya berwarna merah tua seperti besi panas. Itu adalah senjata Kaisar Mendalam, tombak Phoenix Ilahi. Pangeran ke-14 benar-benar menggunakannya sejak awal. Sepertinya Yang Mulia sangat marah. Menurutku itu membuat Yunce kalah telak dengan kecepatan tercepat, membuatnya tidak bisa berbicara lagi. Setelah Divine Phoenix Lens keluar dari tasnya, coba tebak, berapa banyak gerakan yang dibutuhkan Yang Mulia untuk mengalahkannya. Seorang murid Divine Phoenix berkata dengan santai. 7 gerakan. Murid Phoenix lainnya menjawab dengan santai. 7 gerakan. Kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah Blue Wind itu. Murid Phoenix di depannya mengerutkan bibirnya, lalu mencibir, paling banyak 5 gerakan, bocah itu akan terbakar sampai-sampai ayah kandungnya tidak mengenalinya. Pedang Kaisar Mendalam, tombak Kaisar Mendalam, hanya aura dari 2 senjata Kaisar Mendalam yang mendistorsi udara di atas panggung Phoenix. Feng Siluo mengalihkan pandangannya, menatap sesar naga Yunce dan alisnya sedikit terangkat. Tombak Phoenix Ilahi di tangannya memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun, mengalami banyak pertempuran dan pemurnian, dan telah lama mengembangkan kesadaran. Hanya praktisi terkuat dari generasi muda Sekte Phoenix Suci yang layak memilikinya. Begitu tombak Divine Phoenix keluar, banyak tombak lainnya akan bergetar. Namun saat ini di panggung Phoenix, aura sesar naga sebenarnya saling bersaing, dan keduanya sama-sama menjadi pusat perhatian. Tombak Divine Phoenix yang sangat dia banggakan, sebenarnya tidak mampu menekan pedang berat Kaisar Mendalam milik seorang praktisi Blue Wind. Namun dengan sangat cepat, perhatiannya beralih dari Dragonfall. Lupakan pedang Kaisar Mendalam di tangannya, bahkan jika itu adalah pedang Tyrant Mendalam, dia tetap tidak akan peduli. Dia menggunakan satu tangan untuk dengan santai menopang tombak itu sementara tangan lainnya mengulurkan ke arah Yunce. Dengan seluruh tubuh penuh celah namun tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Yunce, dia berkata, lakukan gerakanmu, di bawah martabatku untuk melakukan gerakan pertama melawan bajingan yang melebih-lebihkan kemampuannya. Benar-benar, saya kebetulan merasakan yang sebaliknya. Yunce tertawa dingin sambil melangkah maju. Api Phoenix menyala dengan hebat di sekujur tubuhnya, dengan cepat menyebar ke arah sesar naga. Aura mengejutkan tiba-tiba meledak seperti letusan gunung berapi saat dia langsung menyerang ke depan menuju Feng Siluo. Mengandalkan pelet universal mendalam langit untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya, kekuatan keseluruhan Yunce saat ini telah lama melampaui level sebelumnya, ketika dia melawan Feng Qihuo. Dan dengan setiap peningkatan kekuatan keseluruhannya diperkuat beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan praktisi biasa. Oleh karena itu, meskipun dia dihadapkan pada level yang sangat kontras, Feng Siluo yang melampaui Feng Qihuo, dia tetap tidak takut. Memaksakan aura, tidaklah buruk. Namun, itu tidak ada gunanya. Menghadapi serangan pedang berat Yunce yang dipenuhi dengan aura mengesankan yang menakjubkan, Feng Siluo masih tersenyum acuh tak acuh. Dengan postur santai, tangan kanannya yang menggenggam Divine Phoenix Lens masih dalam posisi horizontal, tanpa ada indikasi dia menyerang dengan tombaknya. Hanya tangan kirinya yang perlahan terulur, dengan santai melepaskan sinar api Phoenix yang setajam kilat. Api Phoenix di atas sesar naga bertabrakan dengan sinar api Feng Siluo di langit, menciptakan suara robekan yang memekakkan telinga. Kedua pancaran nyala api segera memunculkan gumpalan asap, nyala api Phoenix di atas sesar naga terkoyak seolah-olah itu kertas, seketika menjadi 2 bagian. Wajah para praktisi Divine Phoenix Empire dan murid-murid Phoenix semuanya menyeringai ketika mereka mencemooh betapa Yunce terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Hati Ling Jie dan Hua Minghai segera naik ke tenggorokan mereka, aura serangan Yunce yang mengesankan sangat besar, tapi Feng Siluo adalah kaisar tingkat 8 yang menakutkan.
Di hadapan kekuatan Feng Siluo yang luar biasa, kekuatannya yang tidak masuk akal bisa dikatakan tidak mengancam sama sekali. Mengatakan bahwa ia tidak mampu menahan satu pukulan pun tidaklah terlalu berlebihan. Sampah tetaplah sampah, wajah Feng Siluo dipenuhi dengan rasa jijik, tapi saat dia mengungkapkan cibirannya, wajahnya langsung membeku. Dia memang dengan mudah merobek api Phoenix, tapi setelah nyala api itu, kekuatan sebesar gunung tiba-tiba datang menghantam. Kekuatan ini sangat kejam, dan bahkan menyebabkan dia berhenti bernapas untuk sementara waktu. Api Phoenix yang dilepaskan Yun Ce hanyalah api Phoenix biasa yang tidak menggunakan World Ode of the Phoenix. Memiliki garis keturunan Phoenix dan World Ode of the Phoenix, jika Feng Siluo ingin mengendalikan api Phoenix biasa, tentu saja semudah itu. Namun, dia benar-benar tidak mampu menghancurkan kekuatan pedang berat yang tak tertandingi. Feng Siluo terkejut, dan api Phoenix di tangannya segera meledak dengan kekuatan penuh. Namun, tekanan dari pedang berat Yun Ce jauh melebihi ekspektasinya, lengannya tenggelam saat seluruh tubuhnya didorong ke belakang. Tatapannya menajam. Saat dia mengayunkan lengan kanannya, Divine Phoenix Lens yang awalnya tidak bergerak melepaskan aura kemarahan yang membumbung ke langit. Bagaikan binatang api raksasa yang ganas, ia menghantam sesar naga dengan keras. Tombak Divine Phoenix dan Dragon Vault bertabrakan dengan keras saat sinar api Phoenix yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar, berhamburan menjadi ular api berwarna merah yang memenuhi langit. Arus energi yang sangat besar meledak di antara kedua orang tersebut, persis seperti letusan gunung berapi skala kecil. Tatapan Feng Siluo menjadi gelap, lalu, dengan kekuatan ledakan, api Phoenix di atas Divine Phoenix Lens segera naik beberapa kali lipat, langsung menjatuhkan Yun Ce ke udara. Yun Ce berputar di udara, dan terus mendarat sejauh 60 meter. Di balik kemundurannya, Feng Siluo juga terpaksa mundur selangkah, meskipun itu hanya selangkah mundur, baginya, itu sudah merupakan penghinaan tertinggi. Ling Jie dan Hua Minghai sekarang menghela nafas lega, meskipun salah satu dari mereka terlempar ke udara dan yang lainnya, yang buru-buru menyerang dengan tombak, telah mundur selangkah. Perbedaan antara Yun Ce dan Feng Siluo masih terlalu jauh. Namun, tak satu pun dari mereka menderita kekalahan telak, dan membuat jenius nomor satu Sekte Phoenix Ilahi mundur selangkah masih dianggap menghibur. Tidak buruk sama sekali. Feng Siluo mengangkat tombaknya dan perlahan mengangguk, wajahnya dengan ekspresi seorang praktisi yang kuat memuji praktisi yang lebih lemah. Saya tidak pernah menyangka ini, Anda sebenarnya sedikit lebih kuat dari yang saya bayangkan. Meskipun itu terutama karena aku hanya menggunakan 30% kekuatanku, kamu masih bisa memaksaku untuk mengayunkan Divine Phoenix Lensku sekali, patut dipuji. Yun Ce hanya memasang wajah tenang, bahkan tidak mau tersenyum. Baiklah, karena aku sudah menggunakan tombak Divine Phoenix, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya dengan baik. Meskipun keduanya adalah senjata kaisar yang mendalam, senjatanya masih mati. Seberapa besar kekuatan yang bisa mereka tampilkan masih bergantung pada pemiliknya. Pegang erat pedang kaisarmu, biarkan aku bermain lebih lama, jangan menjatuhkannya setelah hanya 2 atau 3 gerakan. Feng Siluo memegang tombak secara horizontal di dadanya dengan senyum tipis seorang inkuisitor, saat aura mengesankan tak terlihat yang datang dari tombak Divine Phoenix sedikit mengubah suasana di sekitarnya. Sudut mulut Yun Ce bergerak-gerak, membentuk senyuman tipis. Feng Siluo adalah seorang jenius, tidak perlu diragukan lagi, dan dia juga jenius tertinggi dari Sekte Phoenix Suci, sekte nomor 1. Namun, kata jenius seringkali disandingkan dengan kata arogansi, hal ini berlaku di bidang apapun. Apalagi jika ditanggapi dengan pujian dan kekaguman orang lain sepanjang hidup seseorang. Adapun bagi mereka yang tidak pernah memiliki saingan di antara rekan-rekan mereka, meskipun mereka tampak rendah hati di permukaan,
mereka sudah lama terbiasa untuk tidak pernah memandang orang lain. Ini juga termasuk Yunce. Namun, yang berbeda dari Yunce adalah meskipun dia sombong, dia tidak akan pernah dengan sengaja meremehkan lawannya. Kalau begitu, biarkan permainannya dimulai, sebaiknya kamu menerimanya dengan baik. Feng Siluo mengayunkan tombak dan api Phoenix di sekujur tubuhnya segera terbakar saat gelombang panas yang menyengat melonjak ke segala arah. Terbungkus dalam api Phoenix, tombak bergetar tanpa henti sambil mengeluarkan seruan Phoenix pada saat yang sama, seolah-olah ia hidup. Panggung Phoenix di bawah kaki Feng Siluo tiba-tiba pecah. Kali ini, Feng Siluo bergerak lebih dulu. Dengan mengangkat tombaknya yang panjang, tornado api seperti tsunami menerjang ke arah Yunce. Pecahan batu di bawahnya terangkat oleh angin puting beliung, berubah menjadi bubuk halus di udara. Yang Mulia sepertinya sedikit serius sekarang. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak bagus karena dia terpaksa menggunakan tombak Divine Phoenix tadi. Seorang murid Phoenix berkomentar, "Cih, Yang Mulia terlalu ceroboh, itu saja. Jika dia menambahkan sedikit kekuatan saat itu, bagaimana mungkin bocah Yunce itu bisa membuat Yang Mulia menggunakan tombak Divine Phoenix?" Tapi sepertinya suasana hati Yang Mulia sedang buruk, itu benar. Bocah Yunce ini, hehe, dia sudah selesai. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa tragisnya dia nanti. Seluruh atmosfer di atas panggung Phoenix benar-benar kacau ketika aura mengerikan yang dengan jelas memperluas udara itu sendiri menjadi terlihat dengan mata telanjang. Di depan serangan yang sangat kuat ini, ekspresi Yunce berubah suram. Membuka Burning Heart, dia menyalakan nyala api Phoenix, lalu tanpa rasa takut menghadapinya secara langsung. Energi yang sangat besar yang mengamuk mengalir ke dalam sesar naga saat bintang tenggelam bulan jatuh dengan kejam menabrak tornado yang menyala-nyala. Dia mendekati kematian, melihat bahwa Yunce tidak memblokir atau mundur, dan malah secara aktif menghadapi serangan itu. Tiga kata secara bersamaan muncul di hati setiap praktisi Divine Phoenix. Saat rangkaian ledakan energi yang sangat besar bergema dengan ganas, nyala api Phoenix yang memercik seperti pancuran yang dibawa oleh badai saat ia menari-nari dengan liar. Panggung Phoenix di bawah keduanya tiba-tiba terbelah, dan retakan halus menyebar dengan cepat, menyerupai sarang laba-laba. Retakan terpanjang menyebar langsung ke tepi panggung Phoenix. Panggung Phoenix adalah tempat di mana Sekte Divine Phoenix mengadakan kompetisi internal, jadi tentu saja tempat itu sangat kuat. Itu tidak terbuat dari batu biasa, melainkan batu giok yang paling keras. Dalam pertarungan 6 negara sebelumnya, meski pertandingan berlangsung sengit, trotoar panggung Phoenix tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Namun kini, hamparan luas panggung Phoenix telah pecah akibat benturan senjata keduanya. Apa, kekuatan macam apa ini? Tidak satu pun dari 5 negara praktisi yang berpartisipasi tidak gemetar ketakutan. Mereka secara pribadi telah merasakan betapa sulitnya panggung Phoenix ini, bahkan ketika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkannya. Mereka bahkan tidak bisa membuat lubang kecil, betapa mengerikannya kekuatan yang benar-benar telah membelah panggung Phoenix ini. Boom. Setelah gema ledakan terakhir, keduanya berpisah di tengah hamburan api dan pecahan batu. Kemudian, mereka mendarat di sisi berbeda dari panggung Phoenix. Feng Siluo mendarat dengan mantap, dan Yunce juga mendarat dengan mantap. Apa? Semua orang masih terkejut, semua mata warga Divine Phoenix Empire melotot, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Semua orang dengan jelas melihat betapa mengerikannya serangan tombak Feng Siluo, bahkan panggung Phoenix yang sangat keras pun telah terpecah. Tapi Yunce benar-benar memblokirnya, dan bahkan memblokirnya sepenuhnya. Dengan sejarah 5000 tahun dan World Ode of the Phoenix sebagai inti dan fondasinya, banyak teknik mendalam telah diciptakan oleh Divine Phoenix Sect. Apa yang dikembangkan Feng Siluo adalah tombak Phoenix ilahi api absolut yang sangat kuat.
Jurus yang digunakan sebelumnya adalah Glorious Phoenix Dance, yang kuat dari Absolute Flame Divine Phoenix Lance. Ketika dia terpaksa menggunakan tombak Divine Phoenix karena serangan Yunche, dia diam-diam merasa kesal, jadi dia memutuskan untuk langsung mengalahkan Yunche dengan Glorious Phoenix Dance. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar bisa diblokir sepenuhnya oleh Yunche. Yunche di depannya tidak hanya berdiri dengan stabil, ekspresinya juga tenang, tanpa ada indikasi bahwa dia telah terluka, bahkan auranya tidak mengalami turbulensi sedikit pun. Dan pada saat ini, sosoknya tiba-tiba kabur, muncul di belakang Feng Xiluo begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Dengan ayunan pedangnya ke arah pinggangnya, badai energi yang sangat besar menyerang Feng Xiluo, mengangkat keseluruhan jubah Phoenix yang dia kenakan. Phoenix menyapu langit. Kulit Feng Xiluo menjadi gelap saat tombak Divine Phoenix terlempar keluar, berteriak di samping gelombang panas yang menyengat. Saat tombak Divine Phoenix dengan keras menabrak Dragon Vault, seruan naga yang kuat secara bersamaan terdengar dengan seruan Phoenix yang tajam. Api Phoenix keduanya terkoyak menjadi ribuan lidah api yang berterbangan secara kacau, membakar atmosfer dengan suara mendesis. Bum 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 bum. Api tersebar semakin tinggi dan sebagian besar panggung Phoenix tenggelam di dalam lidah api yang memenuhi langit. Dua orang dan dua senjata kaisar, bagaikan dua hiu raksasa yang kejam yang dengan panik mengoyak lautan api saat mereka bentrok dengan liar. Setiap tabrakan akan menyebabkan panggung Phoenix bergetar hebat. Begitu kuatnya hingga seluruh arena sedikit gemetar. Ekspresi praktisi mendalam Divine Phoenix berubah, ekspresi praktisi mendalam dari 6 negara juga berubah. Bahkan ekspresi tokoh besar Sekte Phoenix Suci menjadi berat. Di depan Feng Xiluo, yang menggunakan Divine Phoenix Lance, Yunche sebenarnya masih tidak dirugikan. Di antara seluruh penonton, hampir setiap orang tidak berani mempercayai apa yang dilihat matanya. Terutama para praktisi mendalam di 6 negara, jiwa mereka terus-menerus bergetar hebat. Tabrakan menakutkan dan kekuatan itu, menakutkan hingga tak terduga, tak henti-hentinya menghancurkan panggung Phoenix. Apakah ini benar-benar pertarungan antara dua pemuda? Lupakan Feng Xiluo, bagaimanapun juga, dia adalah keturunan kekaisaran Sekte Divine Phoenix, dan bahkan dikenal sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Divine Phoenix di generasi ini. Tapi Yunche berasal dari Blue Wind, dan dia bahkan lebih muda 3 tahun dari Feng Xiluo. Untuk benar-benar menjadi kuat sedemikian rupa, bagaimana tepatnya dia berkultivasi. Praktisi dari 5 negara yang telah bertukar tangan dengan Yunche sebelumnya tercengang di tempat. Mereka awalnya kesal karena Yunche telah mengalahkan mereka dengan sapuan singkat, tapi sekarang, saat mereka menatap kosong pada kekuatan Yunche, mereka menyadari bahwa Yunche telah bersikap lunak terhadap mereka. Jika Yunche ingin membunuh mereka semua, itu semudah meniup debu.